Selamat datang Om Hao di podcast kami. Iya, Deg-degan. ya terima kasih Mas Cherry. Heeh. Ini saya mewakili teman-teman dari tim Kisah Tanah Kinah, Jawa. Jawa. Terima kasih sudah Mm-mm. diberikan kepercayaan untuk kita ngobrol santai ngalor Mm-mm. ngidul sih ini sebenarnya. Siap. Ya, Tapi kan kalau harus disebutkan kan Om Hao Kisah Tanah Jawa. Nah, ketika saya ngobrol sama jenengan Om Hao tok nggak apa-apa ya? nggak apa-apa kepanjangan. Ntar kepanjangan. Tiap Di ngobrol awal Om Hao, Om Hao. udah ini, nggak apa-apa. Saat nyamannya kita ngobrol aja santai. Oke, siap. Yang penting nggak nama aslinya. Oh, nama asli saya siapa, Mas? Nggak tahu, Ding. Itu nama pemberian, Ding, bukan nama asli. Ya, kita nggak bisa milih nama ya. Tapi bisa loh, Mas. Berarti yang mereka sampai ke pengadilan, tetangga depan saya kemarin habis minta orang tua saya jadi saksi ganti nama. Oh, ganti nama? Oh. Ya. Tapi nama itu kan adalah doa. Betul. Tapi terkadang memberi nama kita juga harus tahu, jangan sampai yang diberi nama nanti kabutan jeneng, malah sakit-sakitan. Itu juga bisa. Ini menarik loh, karena beberapa saudara saya sama beberapa kenalan itu namanya ada yang kayak apa ratu, raja, terus model sultan bahkan ada gitu. Itu gimana ya? Gini Mas, ada temen dulu yang namanya pakai nama-nama pembesar ya. Itu ketimpa sial terus gitu. Terus akhirnya setelah dikomunikasikan, minta ruatan, diruat. Nah, orang-orang dulu itu kebanyakan nyun sewu ya, namanya itu kan Selamat mesti. Karena biasanya ada historisnya waktu kecil panas, demam, nakal, sakit-sakitan. Akhirnya dirubah nama menjadi Selamat. Itu kan salah satunya Presiden Soekarno kan juga namanya kan dulu Kusno kan. Karena sakit-sakitan jadi Soekarno. Gitu. Jadi memang nama itu sangat penting ya, terutama hari ini. Kalau kita memberikan nama nanti kalau udah punya keturunan itu juga kalau bisa spellingnya jangan susah-susah juga. Ya nama-namanya yang penting pas apa ya orang Jawa itu matuk ya namanya tuh sama orangnya ini kepribadiannya nanti yang kita doakan itu gitu, yang kita berikan itu. Jangan sampai abot malah bawa sial. Yang harus dibutuh ruwat atau ganti nama. Tapi memang ada beberapa yang ganti nama untuk keperluan banyak hal juga ada. Gitu. Misalnya misal kalau nyebutnya itu kan misal namanya nama pembesar dulu. Siapa gitu ya namanya ini gitu. Ternyata sering kecelakaan. Nah, ternyata setelah dikomunikasikan dengan yang orang ahli dalam bidang pemilihan nama, dihitung-hitungkan gitu secara numerologi kabutan. Jadi dianya nggak bisa ngamalkan seperti yang nama itu. Ngamalkannya itu. Nah, ini kan jelek, Mas. Gitu. Karena setiap orang itu kan pasti ada sedulur papat lima pancer. Kalau dalam kepercayaan spiritual Jawa itu kan sedulur papat lima pancer, salah satu dari sedulur papatnya ini yang nggak bisa sinkron. Gitu. Makanya yang terjadi nasibnya nggak baik, sering kena musibah, atau jadi orang yang pemarah, atau sulit konsentrasi. Itu dari hal-hal itu. Tapi kalau orangnya nggak peduli gimana, Mas? Sama namanya dia sendiri? Terkadang yang mempengaruhi kayak ini tadi itu memang sugesti. Yang ya nama saya ini apakah besar ya, apakah berkaitan dengan pembesar dan saya nggak bisa menjalankan itu. Tapi ada beberapa orang yang nggak tahu, nggak sadar dia kena masalah ini, tapi ternyata namanya terabaikan. Ada yang jadi faktor-faktor kan macam-macam Mas. Seperti ada yang orang yang percaya hitungan weton, garis tangan, bahkan ada seseorang yang garis tangannya itu kemudian di operasi biar dapat lebih untung, itu pun juga ada juga. Jadi menurut saya ketika percaya dengan satu sugesti atau satu kepercayaan tertentu itu menjadi law of attraction. Jadi apa yang dia pikirkan akan menarik tuh apapun itu. Tapi kalau mengabaikan juga kemudian bisa berarah nggak mempan, itu pun juga bisa. Tergantung pola pikir sih memang pertama. Tapi tentunya kita karena orang timur pasti akan menjaga tentang tradisi-tradisi itu. Akan tahu. Kita lupa kan ada yang ngingetin Mas gitu. Biasanya. Iya. Coba dicek apa namamu itu ke kabutan jeneng. Tuh, karena dulu nyun sewu ya ini saya ambil nggak usah nama orang deh. Pernah ada nama kereta api itu namanya Empu Jaya. Itu dari Lempuyangan sampai Pasar Senen Jakarta waktu itu. Kereta api itu sering kecelakaan Mas, bahkan merenggut korban jiwa banyak. Akhirnya diganti dengan nama Progo sekarang, kereta Progo. Nah Empu itu kan seorang yang sakti, seseorang yang bisa menghasilkan mahakarya berupa keris pada waktu lampau hingga saat ini. Tapi diberikan nama kereta ekonomi.
Harusnya eksekutif kan gitu. Ya. Jadi ini sering terjadi kecelakaan. Kereta Empu Jaya itu. Kemudian diruat, diganti nama kereta Progo sekarang. Sekarang jadi Toserba malah. Oh gitu ya? Ya, salah satu contoh lah. Jadi penamaan itu nggak hanya ke orang loh. Bisa penamaan benda-benda mati, tempat usaha, atau penamaan jalan, lokasi itu pun juga bisa bawa. Karena ada beberapa jalan yang namanya itu kabotan atau apa ya. Akhirnya diganti, terus habis itu nggak terjadi kecelakaan. Itu bisa. Mantap. Tempat usaha juga ya loh Mas. Itu kan namanya yang bagus-bagus atau apa, tapi nggak cocok mungkin sama yang dijual, atau hitungan arah angin atau apa itu juga bisa pengaruh gitu. Gitu ya Mas. Tapi kembali lagi, itu hanya sugestikah atau memang benar-benar terjadi seperti itu Mas? Dalam artian benar-benar terjadi itu, mau kamu peduli nggak peduli, itu ya tetap kedadean akan terjadi seperti itu. Iya, itu tentu bisa terjadi ya, tapi akan diperparah ketika itu menjadi sugesti. Karena itu tadi law of attraction. Apa yang kamu pikirkan itu akan menarik justru lebih kuat. Namun kalaupun kita mengabaikan hal-hal itu, kita tidak tahu lah ya, gampangannya awam ya, entah itu sugesti ataupun kita memang tidak tahu, tapi pasti ada sesuatu yang mengingatkan. Entah yang mengingatkan itu secara intuisi alam bawah sadar kita, ataupun orang lain akan negur. Itu hukum alam Mas menurut saya. Kita nggak tahu itu pasti ada yang negur, karena kita kan selalu bersama Tuhan ya, dan semesta. Itu pasti negur, bisa lewat yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Tidak terlihat ini nggak selamanya tentang entitas metafisik, bukan, tapi intuisi, kata hati. Entah itu lewat mimpi, lewat peringatan atau informasi yang itu tak kasat mata, itu pun bisa memberikan info itu. Menarik sih Mas sebenarnya itu. Cuma kemarin kan ada beberapa pertanyaan ya Mas, yang saya pengen sampaikan ke jenengan gitu. Nah tapi ini masih ada kaitannya sih sebenarnya, terkait sama misalnya mitos gitu. Nah mitos itu sebenarnya apa sih Mas? Kenapa ada mitos? Iya, mitos itu kan seperti satu berita yang belum tentu kebenarannya tapi diyakini Mas. Yang itu diciptakan pasti ada dalih ataupun ada tujuan tertentu menjadi mitos. Dan mitos itu Dan mitos itu kan menjadi satu hukum adat. Hukum adat itu tidak tertulis tapi sangat dipatuhi. Yang itu berawal dari cerita tutur, dari lisan yang berbicara ya. Salah satu contohnya misal mitos di pantai selatan nih contohnya, nggak boleh pakai baju hijau. Ada dasar diciptakannya itu. Atau mitos misal pohon besar tidak boleh ditebang karena ada gundurwonya. Pasti ada dasar kenapa itu diciptakan. Contoh misal di pantai selatan, pakai baju hijau itu sah-sah saja Mas. Tetapi dihimbau kenapa? Karena pantai selatan kita ketahui konturnya yang banyak celah, yang banyak palung. Kemudian gradasi warnanya sendiri kan hijau toska. Itu dikhawatirkan ketika kita pakai baju yang hijau, entah hijau tua, hijau muda, ataupun hijau toska ya turunan hijau. Amit-amitnya kalau terjadi kecelakaan hilang, akan susah dicari. Tapi orang kita itu sangat takut dengan hal-hal mistis. Mitos, mistis, legenda itu menjadi satu. Sehingga kalau cuma dikasih tahu, pakai baju hijau nanti kalau keseret ombak hilang, susah dicari. Paling ya tak hati-hati kan gitu ya. Diciptakan satu cerita, disangkut pautkan dengan penguasa pantai selatan. Tapi gini Mas, mitos dulu yang muncul atau dasar alasannya dulu yang muncul? Dasar alasannya pasti. Dasar alasannya ya? Jadi ketika kita akan mengutarakan sesuatu hal pasti ada unsur Mas, ada pemicu ada dasarnya. Gitu. Jadi disangkut pautkan mungkin orang yang pernah lihat penampakannya beliau dengan pakaian hijau. Berarti pakaian hijau itu warna kebesarannya pantai selatan nggak boleh ditandingi, contohnya gitu. Sehingga pamali ketika pakai itu akan keseret ombak. Kemudian pohon besar yang kedua. Pohon besar itu kenapa misalkan nggak boleh ditebang? Ada genderuwo, orang takut di situ. Nanti kalau saya habis nebang pulang sakit. Gitu. Tapi ternyata pohon besar itu sebagai pelindung konservasi sumber daya air. Jadi ketika itu ditebang, pohonnya mati, ya semua orang mati. Itu karena ini
kandungan airnya, muka air tanahnya turun, sehingga diciptakan cerita horor biar dijauhi orang. Terus kalau malam nggak boleh tidur di bawah pohon. Itu kan sebenarnya memberikan satu cerita, nanti kalau kamu tidur di situ dicekik sama genderuwo. Padahal kenyataannya kalau misal kita malam, kandungan oksigen dengan karbon dioksida lebih tinggi CO2 kan, sehingga kita rebutan oksigen. Betul. Orang yang tidur pasti mati. Kenapa? Karena sesak napas, kandungan oksigennya kurang. Terus ada beberapa yang saat ini contohnya mitos perempuan yang masih belum menikah nggak boleh duduk di depan pintu. Nanti nggak rapayu-rapi kan gitu ya. Ya itu tentang asusila toh Mas, Betul. tentang norma kesusilaan toh. Ya siapa mau kalau punya mantu yang perempuannya dugal ataupun nakal, duduk di depan pintu nggak sopan. Itu termasuk kebiasaan yang sekarang keluar lagi Mas, yaitu cuci tangan. Cuci tangan itu sebenarnya zaman dulu juga menjadi satu mitos, ketika kamu akan masuk rumah harus cuci tangan. Rumahnya Simba-Simba itu pas ada gentongnya depan. Ini sudah hilang. Sehingga waktu pandemi ini kita diingatkan tentang hal itu. Jadi membersihkan dari kotoran baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Mitos-mitos terutama di Nusantara atau di Indonesia itu pasti berkaitan dengan hal-hal metafisik. Kenapa? Karena kita paling mudah ditakut-takuti dengan itu. Hal-hal yang berkaitan dengan magis ataupun metafisik itu paling mudah diciptakan ataupun yang paling mudah kita takuti dan kita nggak akan berani melanggar itu. Dan hukum adat itu ya seperti itu Mas, tidak tertulis tapi sangat dipatuhi dan setiap tempat pasti memiliki hukum adat. Oke, pertanyaannya kenapa Mas? Kenapa kita lebih mudah untuk memahami atau menyetujui mitos-mitos itu? Ya, karena tentu dulu kan yang bilang orang tua Mas. Pertama, pasti yang mempopulerkan ini sesepuh kita, entah kakek, entah nenek atau buyut ya. Dan sebagai orang timur kita patuh dengan hal-hal itu. Sehingga ini menjadi hukum adat yang dijaga. Sebenarnya kuncinya itu kepatuhan Mas. Atau etika budaya kita menghormati orang tua. Artinya kalau udah nggak patuh ya hilang. Hilang, luntur. Kita kan cuci tangan sudah luntur Mas kemarin. Karena nggak dia ngingetin. Itu. Dulu Simba-Simba kan nek orang mlebu nanti cuci tangan dulu. Wisose nanti tak sangoni kan gitu. Nah, kalau yang menciptakan mitos itu adik kita nggak percaya Mas. Kasarannya. Jadi kita unsurnya timur. Ini mungkin akan berbeda mitos-mitos di barat itu mungkin lebih sedikit daripada di timur. Gitu. Karena kita menjunjung satu etika atau norma hormat kepada orang tua. Dan ini menjadi cerita tutur, cerita oral. Yang kemudian ketika kita sebelum tidur didongengi oleh Simba, didongengi oleh nenek. Itu, oh ini mitosnya nek maghrib, ojo metu ngene-ngene, kok ndak diculik wewe. Anak-anak itu takut, akhirnya tetap di rumah. Itu. Tapi kan cerita ini nggak akan bisa kita dengar cerita, misal yang cerita itu kakak kita, adik kita itu nggak akan bisa masuk. Oke. Ya, karena kita adalah bangsa yang sangat suka dengan cerita dongeng atau cerita tutur. Lebih baik kita mendengar daripada kita membaca. Oke. Bagaimana dengan beberapa tempat misalnya yang kayak misalnya kan banyak tuh Mas, nggak cuma di wilayah tertentu ya, tapi misalnya pohonnya dibungkus, kemudian dimistiskan untuk tempatnya itu. Sebenarnya apa? Fungsinya untuk apa? Ya, sebenarnya kan kalau kita bagi tentang beberapa tempat ya yang tergolong supranatural nih ya, kan ada angker, ada sakral, keramat sama wingit Mas. Pohon itu biasanya diwingitkan gitu. Jadi dihormati karena di situ diyakini ada penunggu. Oke. Nah, faktor dari pohon itu kemudian dikeramatkan atau diwingitkan, tentunya usia yang pasti dilihat. Ketika usia ini kan pasti tempat ini karena pohon itu kan teduh. Zaman dahulunya contohnya dipakai orang untuk bersemedi, untuk bertapa. Kita itu ya, ketika mengalami satu masalah, pasti jalan keluar yang dicari adalah hal-hal spiritual. Sehingga maaf kata, perdukunan sangat ramai di negara ini. Oke. Gitu. Entah ini untuk pengobatan, non medis, ataupun untuk memecahkan suatu permasalahan. Dianggap ataupun diyakini hal-hal metafisika atau supranatural itu adalah solusi. Gitu. Karena kita memiliki satu budaya, ada masa lampau,
kita selalu menselaraskan ini dengan alam, Mas. Jadi ya kita ambil contohnya pohon ya, karena ketika duduk di pohon itu teduh, sehingga orang kemudian mendapatkan seperti pencerahan. Harus bagaimana? Nah, saat orang yang mendapatkan pencerahan, mereka terbebas dari masalah, orang berbondong-bondong datang ke situ. Sehingga pohon yang semula biasa karena menyerap energi itu dikeramatkan, diberi kain, kemudian diberikan sesaji, didoakan. Ini yang membuat tempat itu menciptakan energinya sendiri. Oke. Terus gimana kalau tempat-tempat yang latah, Mas? Sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, cuma contohnya tempat-tempat wisata lah, yang kemudian demi menarik terus dikasih kain atau apa yang tidak ada maknanya sama sekali misalnya gitu. Iya, itu sebenarnya memanfaatkan psikis orang kita. Orang kita itu memang lata loh, Mas. Lata dan mengambil keputusan itu berdasarkan tafsir mereka sendiri-sendiri. Oke. Gitu. Jadi kesalahan kita sebenarnya semua selalu dimistiskan itu aja. Dan mistis itu satu cerita yang menarik. Karena mengundang satu penasaran. Penasaran, takut, penasaran, takut, penasaran, takut. Tapi penasaran. Akhirnya ngikuti. Iya. Iya, jadi sesuatu hal yang maaf kata nih akan viral di negara kita ini cuma ada 3 hal. Baik di sosmed pun juga kita cermati kayak gitu. Horor, pornografi, ngomongin orang, ngejulit. Oh iya iya. Iya kan? Iya. Ya, ini sangat menjadi satu komoditi yang sangat cepat dan sangat laris. Salah satunya kita ambil tentang horor itu tadi. Kadang 3-tiganya digabung, Mas. Dah, itu pecah tuh kalau konten kreator pecah ya gitu. Iya. Ini horor tuh apapun bisa dijadikan konten horor sekarang. Tergantung pemikiran orang. Misal satu tempat kita sering menemukan banyak tempat wisata dadaan, kasarannya gitu. Dan maaf kata ya, tempat terjadi bencana, tempat terjadi kecelakaan itu jadi tempat wisata dadaan loh. Dan orang kita lebih suka datang mendengarkan sama mengabadikan dengan foto-foto bahkan selfie di tempat-tempat seperti itu. Sehingga dalam menarik tentunya kalau kita melihat tentang satu prospek bisnis ya akan ngambil 3 hal ini. Kita ada beberapa orang yang kebal dengan hujatan, ketika akhirnya suka dihujat apa itu lebih justru menarik bagi mereka. Gitu. Jadi ada juga yang baperan, ada sendiri-sendiri karakter ya. Nah, saat tempat-tempat yang menganggap kemudian tempat itu kayak tadi pohon biasa dikasih kain, dikasih sesaji, bikin aja satu cerita di situ misalkan, atau udah yang sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Karena contohnya begini, di pekarangan rumah ditemukan pohon bunga bangkai. Bunga bangkai yang mahkota bunganya itu warnanya merah darah. Kemudian asumsi orang, ini kalau malam bunganya nangis. Atau keluarin bau amis, busuk, kayak mayat gitu. Orang kan berbondong-bondong, Mas, datang. Iya. Akhirnya di situ kasih kotak sumbangan. Kasarannya itu kita itu gitu karena mengedepankan emosi daripada logis. Gitu. Dan ini rame ketika datang ke situ. Padahal ini orang apa ya ini mungkin sesuatu yang dianggap ini sepuh gitu, dimintain doa, bahkan mama kata nih, ada beberapa orang yang gangguan jiwa DGJ, dimintain nomor totor, nomor togel, karena aneh-aneh gitu, Mas. Ketika keluar akal sehatnya sudah nggak logik itu, hal apa-apa kan dijadikan mistis. Sehingga selalu saya kasih tahu, tidak semuanya itu bisa diasumsikan dengan hal magis. Ketika saya magis ya. Ketika ditanyakan termasuk penyakit-penyakit medis itu juga dihubungkan dengan penyakit non medis. Gitu. Jadi, wah saya sakit gini ya, gini. Ketika ada yang tanya biasanya tak sarankan periksa dokter dulu, Mas. Ketika di dokter maaf ya mungkin nggak terdeteksi, baru kita ke medis. Jangan sampai non medis. Jangan sampai kemudian ini penyakit medis tapi penanganannya non medis, itu bisa kacau. Gitu. Karena itu pola pikir yang sudah melatari kita lebih suka mendengarkan cerita yang viral pertama, kedua yang berbau mistis, dan celakanya cerita-cerita itu berdasarkan cerita tutur. Sehingga ketika berpindah ditambah-tambahi. Gitu. Kira-kira gini, Mas.
saya nyambung yang cerita tutur ya. Kira-kira itu kita kan kayak lebih mudah dengerin misalnya Om Hao ngendikan apa gitu. Terus saya percaya, terus saya sebarkan ke orang lain gitu. Dibandingkan saya harus membaca atau apa jurnal kayak atau hasil penelitian apa gitu. Nek pengamatannya Om Hao selama ini itu kira-kira itu bisa bergeser nggak paradigma dari yang tutur menjadi yang lisan menjadi tulisan gitu? Iya, ini akan susah Mas karena itu sudah budaya. Bisa pun ini harus memerlukan waktu. Karena apa ya, kita itu memang malas membaca gitu. Bahkan di beberapa komentar ya, itu saya komentar dulu nontonnya nanti gitu atau saya mau berikan komentar dulu ngelihatnya atau ngedengarnya nanti gitu. Jadi kita memang satu bangsa yang sekarang sudah krisis membaca itu. Jadi memang harus dibudayakan. Dan merubah budaya yang sudah menjadi habit itu nggak mudah, jadi harus pelan-pelan gitu. Ini memang sudah mengakar dari lama Mas. Sudah mendarah daging dengan kita gitu. Bahkan ketika kita belajar ya, kita lebih suka nonton di YouTube misal gitu. Yang sama misal Andi Prambanan gitu. Yang satu berdasarkan sumber buku, yang satu berdasarkan orang yang mungkin paham dengan ini menceritakan tentang Andi Prambanan. Ini akan menceritakan Mas. Sehingga ini menjadi satu dari bangsa kita itu kayak gitu. Lebih suka ngomong dan mendengar daripada mengamati dan melihat. Gitu. Nah ini yang celaka ketika itu tadi cerita itu sudah bergeser dan diterimanya mentah-mentah. Jadi memang harus mengkritik ini sumbernya asalnya dari mana dulu. Tapi kita ngambilnya kan awam nih Mas. Awam itu tentunya yang lebih general. Menurut saya bisa tapi susah. Gitu, karena sudah kebudayaan, kebiasaan. Iya. Karena gini loh Mas, saya itu kadang-kadang mikir, karena kan teknologi sudah semakin maju kan, juga akses informasi itu sangat terbuka, baik yang tulis maupun tertulis. Tapi nggak sedikit juga dan nggak bisa dipungkiri banyak orang yang kemudian dipengaruhi oleh influencer. Mereka ngomong apa kemudian itu yang dipercaya. Sudah ada bukti tertulisnya pun itu tetap ngeyel, misalnya seperti itu. Njok piye kan? Itu masalahnya di mana? Apakah di pemanfaatan teknologi? Malah teknologi ya? Iya sebenarnya ya sekarang gini Mas, kalau kita melihat teknologi sekarang yang digital ya, itu bentuk dari pergerakan sosial loh. Orang dulu mungkin mau nyerang sesuatu hal, dia harus mengumpulkan banyak massa secara fisik ya. Tapi sekarang kan hanya pakai buzzer Mas contohnya. Sehingga ini sebenarnya satu budaya. Kalau tadi orang yang saya lebih mempercayai ini sebagai sumbernya orang langsung ataupun dari buku. Ya karena ini budaya kita lebih suka mendengar itu tadi, mendengar dan bercerita. Karena kalau kita kembali ke seperti sebelumnya tentang mitos yang itu dikemukakan oleh orang yang lebih tua, kita pun memiliki satu acuan ketika yang bercerita itu orang yang lebih tua, dipercaya. Beda sama anak kecil ngerti apa sih kan biasanya gitu. Atau anak ini tahu gitu, ataupun yang seusia. Sehingga karena kebiasaan dan budaya kita itu hormat pada orang tua, itu pun juga memberikan satu sugesti notis ya kasarnya ataupun satu pemahaman kalau cerita ini yang lebih sepuh itu kita lebih percaya. Walaupun belum tentu yang lebih sepuh ini tahu kasarannya gitu. Atau menjadi dongeng belaka kan gitu Mas. Jadi budaya kita orang timur itu terutama kita ada di Indonesia dan kita ada di Jawa terutama itu jadi pitutur ya yang lebih ini. Jadi ini kebiasaan Mas karena terkadang kalau dikasih tahu orang tua terus kita nggak percaya aja ditegur. Gitu. Wah ini jadi dikasih tahu kok nggak percaya sama orang tua kan kadang biasanya gitu. Walaupun ya belum tentu semuanya bisa dipercaya tapi perkataan orang tua atau yang menyampaikan yang lebih sepuh itu yang lebih bisa diterima. Kalau kembali ke mitos Mas, kembali ke mitos itu kemudian ada nggak mitos yang apakah mitos itu selalu baik, selalu positif? Tidak semua. Mitos itu tidak semua positif. Terkadang mitos itu pun belum tentu kebenarannya. Gitu. Karena kalau tadi kan mitos yang larangan sifatnya. Tapi ada juga mitos yang diciptakan karena pernah ada traumatis juga bisa. Sebagai contoh, ada mitos misal desa A
tidak boleh dapat desa B Oh, yang oke. terpisah oleh sungai. Nah, Oke. ternyata cerita masa lampaunya ada yang terlibat asmara nih, desa A sama desa B, cowok cewek gitu. Tapi ternyata misal kastanya yang cewek ini nggak lebih tinggi dari yang cowok, akhirnya mereka dipisahkan. Terus yang sakit hati bilang, "Wargaku nanti nggak boleh dapat daerah sana, kalau dapat sana nanti sial." Oke. Ini menjadi sugesti hipnotis sugesti yang sifatnya negatif. Satu contohnya kan gampang, Mas, kita nggak maaf ya nggak bilang ini tentang Sarah ya. Tapi mitos lelaki Jawa dapat benar. Iya. Itu karena memang ada satu cerita dulu. Iya. Kalau versi yang saya dapat tuh memang banyak ya. Salah satunya Perang Bubat. Padahal Perang Bubat kita keberadaannya belum tahu. Dan ini ditemukan atau dideskripsikan, ditafsirkan bahwa itu ciptaan kolonial untuk Advita Tempera. Tapi saya pernah tanya dengan sesepuh Sunda waktu itu, saya pernah tanya, peradaban tinggi barat, Mas, atau maaf, lebih tua barat. Ini kan bergeser ke selatan, bergeser ke timur ya, sampai ke Jawa Timur, sampai Jawa Tengah dari bahkan bukti seperti halnya Tarumanegara, itu kan lebih sepuh ya dari sini. Sehingga waktu itu saya tanya, kalau lakinya itu barat, yang perempuannya timur, tengah timur enggak apa-apa, karena kan manggilnya Kang atau AA. Tapi jangan dibalik, kalau yang lakinya tengah timur, yang perempuannya barat, kan harusnya manggilnya Teteh karena lebih sepuh. Itu versi barat gitu. Jadi, tapi menurut saya ada beberapa yang menikah nggak apa-apa sampai hari ini. Gitu. Jadi keyakinan ini. Keyakinan, karena ada menurut saya adat itu ada yang saklek, ada yang fleksibel, tergantung keluarga. Dan kalau jodoh nggak akan kemana. Jadi nggak perlu takut sih gini gitu, karena ini mitos. Ini saya sampaikan kalau pernikahan barat dan tengah timur itu mitos gitu. Jadi tergantung kita dan jodoh. Jodoh kita akan ketemu dengan siapa, itu nggak masalah. Satu contoh ya, Mas, ini ya. Nggak mengarah ke satu ini, jadi studi kasus yang kita baca, yang kita bahas pada ini gitu. Itu mitos itu hitungannya. Kayak kalau mitos yang kemudian dimunculkan untuk misalnya mitos menyembah sesuatu. Inilah sisa mandinya hewan misalnya, hewan yang disakralkan di salah satu kerajaan misalnya gitu. Terus akhirnya diraup sama masyarakatnya, atau apapun itu untuk kereta kayak atau apa gitu. Iya, itu sebenarnya kan lebih ke ngalap berkah, Mas. Ya, jadi itu munculnya dari masyarakat atau karena muncul mitos, Mas? Atau masyarakat yang menciptakan mitos? Menurut saya, karena menganggap sesuatu hal yang bertuah itu pasti memiliki karoma. Gampangannya gitu, semisal setiap malam satu suro ada jamasan gitu ya. Air cuciannya itu dianggap karena ini air cucian itu air doa. Jadi tentunya bukan air yang langsung diguyang kan, enggak, Mas. Yang harus didoakan, yang harus mungkin ada prosesi, dan benda yang dibersihkan ini benda yang sakral, yang bertuah, baik yang bentuk benda ataupun bentuk hewan ya. Dianggap airnya itu mengandung satu kekuatan magis yang bisa memberikan berkah atau ngalap berkah satu suro gitu ya. Ini media yang kemudian misal ada orang datang sakit minum air itu kok sembuh. Sebenarnya itu air itu kan medianya, Mas. Ya gampangannya kita ambil sisi positifnya nih. Air itu ketika didoakan molekulnya akan berubah, akan menyimpan doa di situ. Orang yang minum, wah saya sudah tersuges. Ketika saya minum ini saya sembuh. Imunitasnya naik sehingga sembuh. Tapi efek negatifnya kan air ini kan sudah kena tanah, kena kotoran, kena debu, itu kan kotor ya. Kasarannya orang-orang normal sama orang ODGJ deh, Mas, orang gangguan. Sama-sama nyuwun sewu makan nasi basi. Tapi kenapa orang yang gangguan itu kok sehat-sehat saja? Karena pikiran. Pikirannya nggak mikir, tapi kalau orang yang ini wah stres, saya dikejar deadline, saya mungkin bayar cicilan, terlalu overthinking, bahkan makan makanan yang bergizi dia masih sakit, jadi tercipta dari pikiran. Sehingga hal-hal yang berikutnya ini tadi, itu menurut saya tergantung pola pikir. Gitu. Nah ini ketika ada orang yang berhasil diikuti, Mas. Karena itu latah itu tadi. Kita itu sekali ada satu peristiwa dan itu viral, fenomenal, ngikut semua, Mas. Biasanya kayak gitu. Kita ngeliat di sosmed kan kayak gitu tuh. Oh saya
mungkin maaf ini ditemukan paranormal sakti gitu ya. Wah, semua orang seluruh Indonesia datang. Kesannya kan gitu. Gitu. Nah ini nyambung ke yang kedua ini terkait sama apa ya? Ketiga ding, tapi nggak apa-apa ding bro. Masalah pawang hujan mas. Oh iya. Itu. Saya orang Jawa, saya orang Jogja. Saya percaya bahwa itu ada dan itu kadang berhasil, kadang juga tidak berhasil seperti itu. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya itu tidak hanya di Jawa kan, bahkan di Amerika, Indian pun kan menggunakan itu semua negeri. Cuma kenapa kemudian itu muncul mas? Pawang hujan bukan munculnya, tetapi kenapa kemudian dipercaya menjadi sebuah apa ya? Kayak kalau event-event itu sebuah keharusan loh. Daripada pakai coklat misalnya, wes nganggo pawang hujan aja. Gitu. Iya. Kalau saya tentunya melihat ini kan probabilitasnya 50-50 mas. Kalau zaman sekarang gampang mas jadi pawang hujan, punten ya, bukan apa, tapi kita kan ada teknologi yang bisa memantau curah hujan. Jadi misal ada seorang pawang hujan yang dapat pesanan tanggal 10 gitu, dilihat di BMKG hujan, dia nggak berani. Ada itu lebih teknologi lebih gampang sekarang saya tahu. Tapi jika di masa lampau, bahkan di era-era klasik itu sebenarnya sudah ada mas kayak gitu. Jadi memawangi ini sebenarnya doa dan harapan. Memang ada beberapa orang yang memiliki kemampuan spiritual ataupun supranatural yang bisa memindah atau menggeser awan. Karena saya pernah melihat cara kerjanya langsung sewaktu ada Sendra Tari Ramayana waktu saya jadi pemandu wisata pada waktu itu. Saya melihat memang waktu open air ya untuk pagelarannya itu ini gerimis. Akhirnya tercium bau dupa. Terlihat tuh mas di angkasa itu memang bulannya itu kemudian buka dan nggak jadi hujan. Konon ceritanya itu dipindahkan gitu. Secara energi metafisik itu bisa. Karena ketika orang itu memiliki satu pegangan yang tidak terlihat ataupun kodam ya, pembantu secara tidak terlihat asisten gitu, bisa memindah ataupun dipindah ke satu tempat. Yang 2 kali saya waktu ada project double track di Solo. Solo itu satu-satunya daerah di tahun 2018 hingga 2019 yang nggak pernah hujan. Karena banyak proyek jalan tol, pembangunan gedung yang masif, kemudian jalur kereta api waktu itu. Jadi ketika saya pulang masuk daerah Delanggu itu hujan terus mas sampai Jogja. Tapi Solo itu mesti kering. Karena ya itu tadi pawang-pawang hujannya banyak. Dan mereka kerjanya tentunya nggak akan kelihatan. Jadi nggak terus di satu tempat yang gini-gini setahu saya ya itu nggak kelihatan karena orang-orang yang seperti ini memiliki daya spiritual yang mungkin berbeda dan spesialis di bidangnya gitu. Jadi doa-doa yang didengar jadi lebih menselaraskan dengan lingkungan sekitar, paham dengan lingkungan sekitar. Kalaupun itu kan namanya satu ini ya mas ya, satu hajat besar. Hajat besar misalkan infrastruktur ataupun untuk hajat-hajat pernikahan ataupun hajat-hajat kenegaraan. Kenegaraan tuh luas loh mas, bisa kemarin kayak contohnya misal pagelaran misal MotoGP, kemudian satu proyek pembangunan yang tidak boleh kena hujan, itu pasti doa orang-orang yang dipercaya untuk hal itu berbeda mas dengan kemudian yang hanya mengaku saja, itu tentunya berbeda. Karena intensitas keberhasilannya menurut saya yang spesialis di bidang ini itu bisa dibilang 70% ke atas gitu. Karena memiliki kemampuan itu. Gitu. Walaupun mereka juga bisa probabilitas memperhitungkan curah hujan. Kalau orang sekarang mungkin gampang ya karena sudah ada media online. Karena waktu itu lebih mencermati tentang fenomena mas. Jadi bisa diperkirakan. Hujan deras itu kan ada intensitas mas. Kalau saya dulu drainase waktu kuliah S1 itu kan ada kita menghitung curah hujan ataupun intensitas itu bisa kita hitungkan hari ini deras, mungkin 3 hari lagi akan deras. Jadi kita bisa meminimalisir hal itu. Mungkin proyek akan kita kerjakan besok. Hujan ya biar hujan karena namanya alam tetap nggak bisa nggak bisa dicegah. Tapi mungkin bisa kita tanggulangin lah untuk hal itu. Nah, dulu prodi itu TAF 2018 ya, yang di Ngasem. Dulu kami pernah di Plaza Ngasem itu mas ngadakan. Jadi Plaza Ngasem itu kan di Kecamatan Keraton kan ya.
Cuma waktu itu ngambil pawang hujan, meskipun waktu itu udah diprediksi wah hujan gitu, apalagi ruangannya sangat terbuka seperti itu ya. Terus akhirnya ngambil pawang hujan, tapi bukan pawang hujan dari sekitar area Ngasem itu, tapi dari lainnya. Ceritanya beliau abdi dalam keraton lah yang biasa nangani itu. Akhirnya ditangani. Sempat waktu itu gerimis, kemudian berhenti. Entah berhentinya karena apa ya. Tapi kemudian hujan bers setelah itu. Terus banget. Setelah selesai, sebelum selesai saya ketemu sama mahasiswa yang sudah jauh lebih tua gitu. Itu, Mas ini pakai pawang hujan nggak? Pakai sih. Dari mana Mas pawang hujan nih? Dari sana, saya sebut tempat gitu loh. Terus wah keliru Mas, harusnya dari sini pawang hujannya gitu. Terus saya ketemu sama ketua panitianya. Ketua panitia waktu itu nggak sengaja denger, mungkin disengaja sama orang yang ngomong ya, waktu ada yang lewat, ayo dipindah merene kok udah nih gitu, dipindah ke sini hujannya kan gitu. Nah, saya nggak tahu apakah itu memang masanya hujan atau memang karena ada daya dan kekuatan dari yang pawang setempat seperti itu. Kalau dari Om Hao melihat itu seperti apa? Iya, hujan itu sebenarnya bisa ditunda, Mas. Karena awan ya, awan itu bergerak ya, dia dinamis, dia bisa berubah-ubah ataupun dia bisa dipindahkan tuh bisa. Yang pertama. Yang kedua tentunya ditunda ya? Ditunda. Tidak dibatalkan ya? Tidak dibatalkan. Oke. Ditunda itu kan dibatalkan tuh kan cancel akan nggak jalan tuh Mas. Nggak jalan. Tapi kalau ditunda berarti digeser waktunya. Kayak kita naik pesawat, kita cancel nih, besok kita berangkat. Berarti hari ini nggak ada. Tapi kalau kita naik pesawat tapi maskapainya ditunda, kita berangkat nanti jam 1 malam berarti ada hari ini. Ditunda itu hujan itu biasanya konsepnya ditunda. Selain dipindah. Oke. Ya. Nah, setiap daerah ataupun tempat itu pasti ada sesepuh lokal yang justru ya kayak kita itu membawa energi ataupun ini dari yang lokal juga. Jadi kayak memanfaatkan putra daerah. Oh. Itu bisa loh Mas. Memberdayakan gitu. Mas. Berarti orang asli itu mungkin frekuensinya lebih nyambung sampai skala 9. Tapi kalau orang luar mungkin frekuensinya hanya 5. Jadi memang orang lokal akan lebih tahu warlocknya, akan lebih tahu bahkan entitas-entitas yang tidak hanya ada di bumi, yang ada di atas, gitu. Yang ketiga tentunya alam ya, prediksi. Alam itu nggak akan bisa dilawan, tapi bisa kita prediksikan. Misalkan hari itu hujan, sekuat tenaga apapun tetap nggak bisa, Mas. Gitu, karena sudah tahu ya, sehingga mungkin akan kita bisa prediksi jamnya. Oh mungkin jam-jam segini, jam 2 akan turun hujan lebat, oke acara akan dimajukan. Atau setelah itu gitu. Karena kita tahu intensitas. Orang-orang zaman dulu itu kita budaya Jawa dan leluhur Jawa itu sangat kental dengan ilmu titen loh Mas. Seperti weton contohnya. Menghitung tentang panen. Bahkan curah hujan kita itu sangat titen, tahu. Mungkin kalau sekarang sudah bergeser dengan waktu musim hujan yang tidak menentu. Mungkin zaman dulu sudah bisa stabil Mas itu. Gitu dan kita bisa meniteni itu. Jadi kapan lebih baik ini dibangun, kapan lebih baik ini beberapa agenda-agenda yang bisa digelar secara open air itu ya, ataupun yang sudah bisa dilakukan sebelum musim rendeng sebutnya gitu. Karena orang kita bisa memprediksi kejadian-kejadian itu. Jadi tentunya dalam melakukan hal yang spiritual juga menggunakan akal logika. Jadi memang kita memiliki satu leluhur yang pandai berhitung-hitung gitu. Nanti yang tentang ilmu statistika dan probabilitas. Termasuk memperkirakan kapan akan hujan turun, kapan hujan reda. Jadi dititeni. Dititeni itu apa ya? Ditandai ya. Diperhatikan. Dan itu tertulis biasanya dalam serat, dalam apa sehingga menjadi acuan-acuan kita sekarang. Nah, tapi orang-orang kalau sekarang kan yang sudah modern, mungkin siapa saja bisa jadi pawang hujan Mas, dalam artian mengamati tentang perakiraan cuaca. Gitu ya, orang dulu kita bisa perakiraan cuaca juga untuk hal itu, dibantu dengan doa dan kemampuan secara spiritual. Dengan tentunya kalau di sini spiritualnya kan dengan mereka puasa muti. Karena ketika bisa puasa muti, bisa berkomunikasi dengan semesta, bisa mensinkronkan. Jadi mereka ketika
bermeditasi, mungkin informasi-informasi itu akan diperoleh. Ini baiknya bagaimana gitu. Dan muncullah beberapa mitos-mitos pencegah hujan seperti halnya pakai cabai, kemudian pakai celana dalam yang diucapkan di atas, yang dilempar di atas. Terus ada beberapa yang menggunakan obor rambe. Sebenarnya kan ini bentuk permohonan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mas, ketika menggunakan sesaji itu, sedekah alam. Jadi yang disampaikan, kami lagi punya hajat ini, mungkin ada kewelas asian dari Sang Pencipta, boleh dibilang hujannya ditunda atau dipindah. Karena hujan nggak bisa ditahan, nggak bisa dibatalkan, tapi bisa ditunda ataupun dipindah. Gitu. Saya malah waktu SMPH nih baca ini. Jadi ada salah satu adegan namanya ini di salah satu pulau gitu kan, Mas. Itu ada namanya bubuk. Jadi mereka pakainya bubuk gitu. Kemudian bubuknya itu bisa mecah. Terus saya sempat baca Donald Bebek. Itu juga sama ternyata. Paman Gober pakai bubuk gitu dibakar kemudian ke atas, awannya itu kepecah. Kemudian akhirnya tetap hujan, tapi hujannya tidak di daerah yang ada orangnya di situ. Berarti kan secara ilmiah, karena kayak misalnya saya kok lupa berita pastinya ya, yang dulu pakai pesawat itu, yang kemudian nyebar bubuk atau garam untuk mecah itu, untuk kemudian artinya secara ilmiah juga bisa kan, bisa. Seperti itu, Mas? Iya bisa, tentunya memang ada beberapa reaksi-reaksi kimia ya, Mas, ya, yang itu bisa mengikat molekul air contohnya ataupun partikel air, dan itu lebih ringan kemudian bisa terbawa angin. Karena kalau kita lihat awan itu dinamis, Mas, dia nggak akan stabil. Dia bisa berubah bentuk, dia bisa berpindah tempat di angkasa ya, tentunya ini benda ringan ya. Jadi kemudian ketika di situ dibakar sesuatu hal, ditabur sesuatu hal yang sifatnya menguap, bisa memecah itu secara logika ya. Kalau tadi kita melihat secara spiritual dan juga secara matematik tuh, kita memperhitungkan ini akan curah hujannya turun kemana, tapi secara kimiawi juga bisa. Nah, pada masa sekarang bisa direkayasa dengan di situ memberikan misal hujan rekayasa ataupun menunda hujan dengan partikel-partikel garam ataupun dengan dibakar sesuatu hal, itu pun bisa, secara ilmiah pun juga bisa. Tapi pawang hujan kan kenyataannya masih ada, Mas? Masih. Apakah karena lebih murah atau gimana? Kenapa tidak menggunakan yang secara ilmiah dalam tanda kutip itu? Ya, menurut saya ini tradisi, Mas. Tradisi yang mungkin orang berpikirnya tradisi yang mudah dan murah dan cepat, lebih efisien gitu. Dan sudah diyakini. Jadi kembali lagi seperti yang pertama tadi, sudah tradisi kita. Sudah menjadi budaya. Itu berhasil nggak berhasil tetap dipakai, Mas. Tetap ada di event-event tertentu gitu. Cuman pada hari meskipun ini ada yang menghujat kan tetap pada kenyataannya dipakai kan, Mas. Iya, menurut saya tergantung ya, selama kemudian itu tidak merugikan, dua belah pihak sudah sepakat, ya sah-sah saja, Mas. Mau pakai metode apa, dan kita juga melihat di situ kan ketika orang itu berusaha ya dengan ikhtiar dan dengan tawakal. Kalau jalannya memang harus seperti ini, itu ya tetap jalannya arahnya ke situ. Ya sebenarnya kita aja sih, Mas, kita itu juga satu bangsa yang gampang sekali mengambil keputusan dan gampang melepaskan kata. Jadi menghujat itu kan kata yang dilepas. Kita nggak tahu ya, kadang kita nggak memikirkan impact orang yang mendengar ataupun impact yang kita lepaskan itu apa. Gitu. Ini budaya buruk juga sebenarnya yang harus kita tahu gitu. Budaya buruk juga. Ya sih. Menghujat tapi begitu dapat di suasana yang sama, dia akan menggunakan apa yang dia hujat itu. Iya, balik. Kadang yang nggak tahu, ini kan sesuatu hal yang sebenarnya itu sepele ya. Kita pakai samaran ya, kita ngetik sesuatu, ngata-ngatain orang. Kita nggak tahu itu karma buruk sebenarnya. Kalau kita lihat mungkin dampak-dampak yang terjadi tidak selamanya itu balik secara instan, tapi maaf kata ya, mungkin yang dihujat itu semakin moncer, makin kaya, yang hujat hilang kan gitu. Jadi memang kita bijak dan kritis dalam sosial media itu penting. Siap. Ini transformasi digital. Mas, mungkin agak lompat ya.
itu tadi terkait sama mitos. Kemudian kan ada masalah pesugihan juga, Mas. Nah, pesugihan itu sebenarnya apa toh, Mas? Dan kita bisa nggak identifikasi kayak tadi waktu kita ngobrol sebelumnya itu ngidentifikasi tempat ini pakai pesugihan misalnya, yang satunya enggak. Bisa nggak kemudian diidentifikasi?